Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz di pelajaran kemuhammadiyaan. Jadi setelah kita kemarin membahas tentang organisasi, maka kita akan membahas Muhammadiyah sebagai organisasi. Gimana sih Muhammadiyah sebagai organisasi itu? Mari kita simak ulasan berikut ini. Baik, kita akan membahas Muhammadiyah sebagai organisasi. Seperti yang sudah kita ketahui semuanya, bahwasanya organisasi itu memiliki ciri-ciri, memiliki tujuan dan memiliki manfaat. Dan itu semua bisa kita lihat di dalam AD dan ART dari Muhammadiyah sendiri. Apa itu AD? AD adalah anggaran dasar. Jadi setiap organisasi itu punya anggaran dasar dan ART, anggaran rumah tangga. Di situ semuanya kita bisa melihat kenapa sih organisasi ini berdiri, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam AD dan ART Muhammadiyah. Nah, selanjutnya apa sih tujuan adanya organisasi Muhammadiyah ini? Tujuannya yaitu untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Apa itu Islam yang rahmatan lil alamin? Jadi itu adalah Islam yang memberikan rahmat, kesejahteraan untuk seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Nah, tujuan dari Muhammadiyah ini terkandung di dalam Al-Quran dari surat Ali Imran ayat ke-104. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Dan munkar itu apa? Sesuatu yang dilarang, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Jadi Muhammadiyah ini hadir karena kita harus berbuat pada yang baik-baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk-buruk. Nah, karena Muhammadiyah ini sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke, dari tingkat bawah sampai tingkat atas, maka dibutuhkan struktur atau tingkatan untuk mengurus anggota Muhammadiyah itu sendiri. Mulai dari yang bawah sendiri, itu ada yang namanya ranting. Jadi ranting ini kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. Biasanya sih ada di desa atau di kelurahan. Kalau di kita namanya ranting sedati gede. Kemudian yang kedua ada yang namanya cabang. Pimpinan cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat. Biasanya ini ada di tingkat kecamatan. Berarti pimpinan cabang Muhammadiyah sedati. Kemudian yang ketiga ada daerah. Apa itu daerah? Ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Contohnya pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian yang keempat ada tingkatan wilayah. Apa itu wilayah? Ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Contohnya pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, kemudian ada yang namanya pusat. Pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Misalnya pimpinan pusat Muhammadiyah Indonesia. Dan yang terakhir ada pimpinan Muhammadiyah. Dan tingkatan yang ada 6 tadi juga memiliki pembantu yang dinamakan dengan majelis, dan ada juga lembaga. Nah, di dalam Muhammadiyah sendiri majelisnya ada banyak sekali. Ada yang mengayomi di bidang pendidikan, bidang sosial, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Kalau lembaga ini ialah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. Mungkin kita kenal dengan yang namanya Lazismo. Nah,
itu lembaga milik Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya, ada banyak juga. Nah, kemudian gimana sih keanggotaan Muhammadiyah sendiri itu? Jadi anggota Muhammadiyah itu terdiri menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian. Yang pertama yaitu anggota biasa. Anggota biasa ini warga negara Indonesia yang beragamakan Islam. Kemudian ada anggota luar biasa, yaitu ialah orang Islam yang bukan warga negara Indonesia atau biasa kita sebut dengan orang asing atau bule. Dan yang ketiga ialah anggota kehormatan. Apa itu anggota kehormatan? Yaitu orang beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan membantu Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah sebagai organisasi ini kan ketika menjalankan organisasi juga butuh keuangan atau dana dan kekayaan. Nah, dari mana sumber-sumbernya? Nah, jadi sumber dana keuangannya mulai dari uang pangkal atau uang ketika kita pertama mendaftar masuk, ada iuran dan bantuan. Kemudian ada zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. Ini biasanya kita dapatkan melalui lembaga yang namanya Lazismu, Lembaga Amal Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah. Kemudian ada juga usaha Muhammadiyah. Seperti yang kita ketahui, Muhammadiyah ini punya banyak sekali usahanya atau yang biasa kita singkat dengan AUM. Apa itu AUM? Amal Usaha Muhammadiyah. Mulai dari sekolah, rumah sakit, panti asuhan, toko kelontong, koperasi, dan lain sebagainya. Itu adalah dana yang kita dapat untuk mengembangkan organisasi Muhammadiyah. Nah, itu tadi ulasan singkat mengenai organisasi. Jika ada yang bingung, silahkan dibaca lagi bukunya dan silahkan ditanyakan ke Ustadz. Silahkan hubungi nomor Ustadz. Oke, tetap semangat dalam belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.